Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edu Lubis, tempat mengajar SD Negeri 282 Purnaencat, bidang studi guru pendidikan agama Islam, sekaligus mahasiswa UIN Syahada Padang Sidimpuan. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025. Saya ingin melaksanakan video pembelajaran untuk UPIN pada siswa kelas 6 dengan materi iman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita ya, seperti biasa. Kepada ketua kelas kita silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Kehadiran hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca ayat pendek dulu ya. Kita membaca surah Al-Ikhlas ya semua. Kita mulai. Oke, satu lagi surah An-Nas. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional. Kita pilih aja lagu hari ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Materi kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Tentunya anak-anak
harus tahu dulu apa itu iman. Seperti yang kita pelajari kemarin, iman itu adalah, siapa yang tahu? Coba. Coba antara kita, antara anak saya, siapa yang tahu iman itu? Coba. Percaya Pak. Percaya. Yang lain? Ketetapan Allah. Percaya iman. Coba yang lain. Ada yang tahu? Bapak, saya minta. Yakin, bos. Percaya, yakin ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memulai materi kita ya, kita persilahkan kelompok 1 menonton video visual tentang materi beriman kepada kode dan roh. Baru nanti kami persilahkan untuk kelompok 2 mencermati, mengamati tentang video visual tersebut ya. Oke, kelompok 1 saya persilahkan maju ke depan semua, dan terus kita tidak ada harus kita mati ya. Oke Bapak, Ibu, anak-anak kami silakan. Oke, biar Bapak putar ya. Perhatikan ya, sini aja, lihat aja, tengok aja. Fokusnya, tengok aja laptopnya. Oke, terus kita tidak ada jaringan mati, ini daerah terpencil. Kali ya jaringan dan lampu kita susah ya. Perhatikan ya. Ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Foto secara istilah ya, ketetapan Allah yang tercatat di lauh mahfuz. Baik, kawan kalian ya. Sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang ditetapkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang dibawakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih bersifat bencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Bertawakal bukan berarti bahwa
satu masuk kelompok 2 ya. Kodok dan kodok atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kodok secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang ditetapkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadar atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan Hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnudzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudzon kepada kehadiran Allah. Yang keenam, mampu berhusnul strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Serta yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis
kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang Gimana anak? Diam semua. Gimana? Sudah kita menonton video visual, apa yang dapat Anda resapi atau Anda ketahui daripada video yang kita putar tadi? Coba, siapa yang tahu? Yang Anda ketahui tentang video itu? Tak usah malu, tak usah takut. Ya? Coba, apa yang Anda ketahui tentang qada dan qadar setelah kita memutar video visual tersebut? Coba, jangan malu, jangan takut. Nah, tidak boleh sombong. Kasih tepuk tangan. Tidak takut. Cara perlu kita takutkan ya. Siapa lagi? Ada lagi yang Anda ketahui atau yang Anda pahami setelah kita memperhatikan video tersebut? Nah, kita harus bersyukur. Bagus. Yang lain? Jangan takut. Siapa lagi? Cukup. Ada lagi? Yang menurut pendapat? Coba, Anggina, coba. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Ada lagi? Yang lain? Cukup. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang video yang Anda mati? Ada lagi Bapak Ibu, anak-anak? Ada lagi? Ada lagi, oke. Kemudian kita membentuk kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siapa yang mendapat dia gilirannya angka 1 berarti dia nanti kelompok 1. Siapa nanti yang gilirannya hitungan 2 berarti dia kelompok 2. Dan kita sepakati siapa nanti yang kelompok 1 dan kelompok 2, kita sepakati kelompok 1 nanti kita buat sebelah kanan, kelompok 2 nanti kita buat sebelah kiri. Coba kita sepakati dulu, dari mana kita mulai menghitungnya? Coba, dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Oke, dari siapa namanya? Oke, Ayu. Coba dari saya dulu. Ayo, coba. 1. Oke. Oke. 1, 2, Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang dapat hitungan 1 pindah kemari. Yang dapat hitungan 2 pindah ke sebelah kiri. Oke. Hitungan 1 sebelah kanan, hitungan 2 sebelah kiri. Berarti siapa yang dapat hitungan 1 pindah kemari? Pindah. Oke. Yang 2 sebelah kiri. Dan 1 sun. Ya. Ya, dengarkan apa yang mau sampaikan ya. Oke. Nah, baru anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 baca materi termasuk yang tadi materi yang di video visual itu dan dipakai Anda. Silakan baca. Silakan baca ya. Materi tentang qada dan qadar. Ada ya. Tentang kepala qada dan qadar ya. Terusnya. Enggak, cukup kurang ya. Kurang. Sekian. Kasih semua ya.
waktunya? Silakan. Oh ya, kemudian. Dah. Dah, mau lipat. Ya, lipat ya. Sudah. Baru kita bentuk lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kelompok sama kelompok satu. Silakan bentuk lingkaran kecil. Tanpa meja ya, seperti kemarin ya. Sudah, kalau pesawat tadi, mana kalau pesawat sama? Kalau pesawat sama mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Sudah kau pegang kertas meja. Atas yang terbaik sudah kau pegang. Oke. Ya, kalau mau ke mana? Baris, kemana? Terus ya. Kita jalannya ke sana. Besar. Gini. Mau ikut ya? Oke, anakmu. Udah. Oke. Pin. Oke. Sholat apa kita buat? Oke, 1, 2, 3. Pelan-pelan jalannya ya. 1, 2, 3. Dan pas di depan kawanmu, ada yang nempel kan? Kasih materi yang kau bertanya ke kawanmu dan kamu kasih materinya kepadamu. Bukan informasi. Kasih. Ya. Makanya tadi bapak bilang tadi kau pegang itu. Kasih ya. Oke, sudah. Sudah semua. Kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian anak-anak kalian kelompok 1 ada tadi yang dikasih kelompok 2 kan? Untuk kelompok mas tadi kan? Jadi itu simpulkan dulu materinya. Simpulkan kelompok 1. Dan kelompok 2 simpulkan materi yang kalau dikasih itu ya. Yang kalau dikasih itu materinya itu kan baru kelompok kalian diskusikan di sini buat materinya kan, ya. Bukan materinya ya, tentang peran itu. Dan materi yang kamu kasih kepadamu ya. Oke, udah. Selesai ya. Selesai. Baru dengarkan ya. Materi. Lihat ini ya. Coba perhatikan ke depan. Karena itu sudah selesai, perhatikan ke depan. Materi kita ialah tentang apa tadi? Iman kepada kodok dan kodok. Sekarang aku iman itu seperti yang tadi di awal pertemuan kita ada yang mengatakan tadi percaya, ada yang mengatakan ya yakin.
Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman kepada qadar dan qadar, tentu kita teringat kepada rukun iman. Anak-anakku sekalian, masih ingat berapa rukun iman? Berapa? 6. Kalau begitu, qadar dan qadar itu rukun iman yang berapa? 6. Bagus, rukun iman yang ke-6. Masih hafal lagu rukun iman? Coba dulu semua, coba dulu. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada iman kepada qadar dan qadar. Iman sudah kita ketahui bahwa kepercayaan atau keyakinan. Qadar dan qadar itu, anak-anak Islam, qadar itu adalah sesuatu hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu itu diciptakan atau sebelum kita diciptakan pada zaman asali. Itu adalah qadar. Sedangkan qadar itu adalah peristiwa yang telah terjadi setelah mendapat Allah SWT. Contoh, ada qadar ini tidak bisa kita rubah. Apa contohnya, anak-anakku? Ada yang tahu? Contoh seperti kematian. Ajalmu tak bisa kau percepat, tak bisa kau perlambat, ya. Itu sudah ketetapan pada zaman asali. Kemudian apa lagi? Jodohmu, ya. Apa lagi? Coba. Jenis kelamin, kau sudah lah itu. Aku gak mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki. Tak bisa ya? Bisa. Apa lagi? Rezeki, Pak. Rezeki ya? Rezeki sudah. Tapi anak-anakku sekarang itu masih bisa dirubah dengan usaha. Yang sebelumnya misalnya kita itu tidak mengetahui, tidak berilmu karena kita rajin belajar menjadi berilmu. Itu dapat nanti lo belajar. Kemudian qadar ini terbagi berapa anak-anakku? Qadar itu? Apa lagi? Pertama? Anak-anakku sekarang bingung. Biasanya takdir kan gitu kan? Takdir itu sama dengan takdir. Takdir itu lagi dua, ada takdir ada takdir apa lagi? Pintar anak gua. Coba, apa contohnya? Takdir ini apa ini? Siapa yang tahu? Takdir itu ada yang bisa kita rubah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa kita rubah ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi yang tidak bisa kita rubah salah satunya adalah aku tak mau lahir di Turun Inca, aku mau lahir di Amerika. Bisa? Mana bisa lagi? Tak bisa lagi terubah. Aku nggak mau jadi miskin, aku mau jadi anak SD, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, anak sekalian. Dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, ada pertanyaan? Sudah paham? Alhamdulillah kita memahami iman kepada qadar dan qadar pada hari ini. Dan pelajaran kita yang akan datang itu termasuk nanti dalil dari Al-Quran dan hadis tentang iman qadar dan qadar. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan ucapan Alhamdulillah.